Ketahuilah kawan bahwasanya peternakan merupakan sektor potensial dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Namun, potensi tersebut masih membawa dampak berupa limbah. Dalam hal ini, manajemen pengolahan limbah sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, kami mahasiswa kreatif, inovatif, dan solutif siap berkontribusi untuk masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peternakan memang tak lepas dari kebutuhan protein hewani di Indonesia. Salah satu produk peternakan adalah daging ayam. Perkembangan peternakan broiler dari tahun ke tahun semakin meningkat. Berdasarkan data statistik Dinas Peternakan Jawa Timur menunjukkan peningkatan populasi ayam berdaging yang signifikan, yaitu 198.000 pada tahun 2014 menjadi 232.000 pada tahun 2018. Apalagi di masa pandemi seperti ini, seiring dengan banyaknya karyawan yang dirumahkan, maka sektor agrokompleks salah satunya peternakan bisa menjadi sumber penghasilan. Di sisi lain, saat ini industri peternakan broiler masih menghadapi beberapa permasalahan. Salah satunya yaitu masalah penyakit yang menyebabkan kematian dalam jumlah yang tinggi. Tingginya angka mortalitas pada industri peternakan broiler menyebabkan para peternak menggunakan antibiotik sintetik sebagai cara pencegah. Namun, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Iketut Diarmita menegaskan bahwa tidak ada lagi penggunaan antibiotik kimia pada pakan ternak mulai tahun 2018. Pemerintah tidak segan akan mencabut izin operasional peternakan jika hal ini tetap dilanggar. Larangan penggunaan antibiotik kimia sebagai imbuhan pakan ternak mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Akan tetapi pentingnya penggunaan antibiotik juga dirasakan oleh beberapa peternak, karena dengan tidak digunakannya antibiotik tersebut dapat menurunkan produksi ayam broiler sampai 50%. Di sisi lain, terdapat sumber daya alam selama ini masih dianggap sebagai hama dan sampah organik saja. Yang pertama ada bekicot. Di dalam bekicot mengandung minyak omega 3 sebanyak 30,4% yang mana terbukti secara klinis mampu menurunkan LDL dan menaikkan HDL pada darah. Yang kedua ada kunyit. Kunyit mengandung zat aktif kurkuminoid untuk penyembuhan serta pencegah dari berbagai macam penyakit. Yang ketiga ada daun pepaya. Daun pepaya mengandung enzim papain dan karpain yang berfungsi untuk mempermudah proses pencernaan dan mempermudah kerja usus. Melihat dan menganalisis masalah serta potensi yang ada, maka kami 3 wirausahawan muda yang kreatif, inovatif, dan solutif selaku delegasi Universitas Brawijaya dengan saya Anang Prayitno dan 2 rekan saya Ahmad Miskatul Kulub serta Ella Silvia Dewi dengan bangga mempersembahkan Ancer, antibiotik herbal for nutraceutical broiler. Bisnis kreatif memanfaatkan kunyit, daun pepaya, dan bekicot sebagai antibiotik pakan broiler untuk menciptakan daging ayam fungsional kaya omega 3. Ancer merupakan antibiotik herbal kombinasi dari kunyit, daun pepaya, dan juga bekicot sebagai pengganti antibiotik sintetik yang mampu meningkatkan performa ayam berdaging. Ancer memiliki keunggulan diantaranya dapat membuat daging ayam mengandung omega 3, menambah imun ayam, bebas residu, terbuat dari bahan herbal, dan yang terakhir memperlancar pencernaan pada ayam. Sebagai produk baru, Ancer tentunya memiliki banyak sekali pesaing. Akan tetapi, Ancer dapat menunjukkan eksistensinya karena keunggulan yang dimilikinya. Di antaranya yaitu tidak mengandung bahan kimia sintetis, sedangkan produk yang lain mengandung bahan kimia sintetis. Ancer kaya akan omega 3 sebagai pangan fungsional, sedangkan produk yang lain tidak ada kandungan omega 3. Ancer memanfaatkan bahan limbah sehingga kami menerapkan sistem zero waste, sedangkan produk yang lain tidak memanfaatkan limbah. Kemudian harga Ancer lebih ekonomis yaitu sebesar Rp35.000 untuk ukuran 1 liternya. Hal ini berbanding jauh dengan produk antibiotik sintetik yang ada di pasaran karena dijual dengan harga Rp50.000. Selanjutnya yaitu analisis SWOT dalam produk kami. Yang pertama yaitu kekuatan. Kekuatan dari Ancer yaitu produk bebas residu daging ayam, dapat menaikkan sistem imun ayam, daging ayam yang kaya akan omega 3, mampu melancarkan pencernaan ayam, serta menambah nafsu makan pada ayam. Adapun kelemahan dari produk kami yaitu masih dalam satu kemasan dan ukuran, minimnya pembudidaya bekicot. Adapun peluang dari produk kami yaitu tingginya konsumsi ayam broiler di Indonesia, larangan penggunaan AGP dan antibiotik kimia yang bisa menyebabkan residu. Sedangkan ancamannya yaitu munculnya perusahaan baru dengan produk yang sama dengan harga yang relatif murah serta pengetahuan masyarakat tentang bahayanya antibiotik kimia yang minim. Bahan baku utama Ancer yaitu ada kunyit, daun pepaya, dan juga bekicot. Oleh karena itu, kami bekerja sama dengan 2 kelompok petani di Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu, yang mana yang pertama kunyit kami bekerja sama dengan kelompok Sri Sejati dengan harga Rp4.000 per kilogram, sedangkan untuk daun pepaya kami bekerja sama dengan kelompok Sejahtera dengan harga Rp2.000 per kilogramnya. Sedangkan untuk bekicot kami bekerja sama dengan 2 kelompok petani tersebut, yang mana bekicot merupakan hama di ladang mereka yang mereka kumpulkan dan kami beli dengan harga Rp3.000 per kilogramnya.
Proses pembuatan Ancer dibagi menjadi 3 tahapan. Tahapan pertama adalah pengolahan bahan baku berupa bekicot dengan cara disiapkan 10 kg daging bekicot, lalu digiling hingga menghasilkan 6 kg bubuk bekicot yang kemudian diekstraksi dengan metode soletasi sehingga menghasilkan 4 liter asam lemak omega 3 dari bekicot. Tahapan kedua adalah mengolah bahan baku berupa 20 kg daun pepaya dan kunyit dengan cara dicuci dan dicacah hingga halus. Setelah itu dilakukan proses penggilingan, kemudian ditambahkan air dengan perbandingan 2:1 antara air dan juga bahan utama sehingga ditambahkan air sebanyak 80 liter. Setelah itu disaring dan hasil saringan ditambahkan dengan bakteri asam laktat 1 botol untuk setiap volume 20 liternya. Dan tahapan yang paling penting adalah formulasi dengan menggunakan metode trial and error dan Poisson square sehingga mendapatkan formulasi paling efektif yaitu 2:1. Selanjutnya adalah segmentasi pasar dari produk kami sendiri, yaitu 60% untuk peternak ayam organik, 30% untuk peternak ayam pedaging, dan 10% untuk peternak rumahan. Selanjutnya yaitu metode pemasaran yang kami gunakan adalah metode 4P. Yang pertama yaitu produk yang kami tawarkan merupakan antibiotik herbal yang terbuat dari kunyit, bekicot, dan daun pepaya yang mampu menghasilkan daging ayam yang kaya akan omega 3. Selain itu dapat menekan feed conversion ratio ayam. Adapun target pemasaran produk kami yaitu toko peternakan, poultry shop. Selain itu, Ancer akan membangun kandang percontohan peternakan nutraceutical boiler. Selain itu, harga yang kami tawarkan sangat terjangkau bagi seluruh kalangan, yaitu dengan harga Rp35.000 per 1 liter. Sedangkan media promosi yang kami gunakan berupa promosi secara langsung ke konsumen dengan cara membuka stand. Untuk media offline, kami melalui banner dan brosur serta media online seperti Facebook, Instagram, dan Bukalapak. Selanjutnya adalah perencanaan biaya bisnis kami. Dalam satu kali produksi, kami mampu menghasilkan 150 botol Ancer dengan ukuran 1 liter dengan HPP 29.000 sekian. Kami jual dengan harga Rp35.000, maka laba per botolnya kami mendapatkan Rp5.900 sekian. Selain itu, kami juga menghitung analisis kelaikan bisnis kami. Yang pertama ada BEP atau Break Even Point, didapatkan 180 botol atau setara dengan Rp6.286.000 sekian, yang memiliki arti titik impas atau di mana perusahaan kami tidak rugi maupun untung saat penjualan 180 botol. Selanjutnya yang kedua ada RC atau Revenue Cost Ratio, dihasilkan 1,75 yang memiliki arti Rp1 yang kami keluarkan untuk produksi, kami mampu menghasilkan pendapatan Rp1,75. Bisnis Ancer akan melibatkan 3 stakeholder. Yang pertama adalah kelompok tani, yang mana nantinya kami akan meningkatkan pendapatan petani dengan cara bekerja sama dalam hal manajemen bahan baku. Yang kedua adalah peternak, ini akan meningkatkan pendapatan peternak dengan cara bekerja sama dalam hal manajemen pakan yang kami fasilitasi dengan technical service kandang. Dan yang terakhir adalah pemerintah, dikarenakan mampu meminimalisir penggunaan antibiotik growth promotor dengan menciptakan Indonesia sehat melalui daging ayam yang kaya omega 3. Adapun target usaha dari Ancer terdiri dari jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Untuk jangka pendek yaitu kami akan menguji secara laboratorium di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan kami akan mengajukan surat izin BVTPP. Untuk jangka menengahnya, kami akan memasarkan produk kami di daerah Malang, memperbanyak produksi, dan kami akan memperluas pemasaran di seluruh wilayah Jawa Timur, dan kami akan membuat kandang percontohan peternakan ayam boiler. Untuk jangka panjangnya, kami akan mendirikan perusahaan, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, dan memasarkan produk kami serta mendapatkan surat izin PVTPP. Berdasarkan pemaparan yang telah kami sampaikan, maka dapat ditarik benang merah bahwasanya hasil perhitungan Break Even Point atau BEP menunjukkan bahwa BEP unit Ancer akan mengalami titik impas dengan harga Rp35.000 untuk ukuran 1 liternya ketika 180 unit telah terjual dengan total selama 1 tahun menghasilkan 1.440 botol dan pendapatan kotor jangka panjang sebesar Rp604.800.000 sehingga bisnis Ancer dianggap layak secara finansial. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Para juara tidak dibuat di arena, para juara dibuat dari sesuatu yang ada di dalam diri mereka. Sebuah hasrat, sebuah impian, sebuah visi. Mereka memiliki keterampilan dan kemauan, tetapi kemauanlah yang terbesar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.